semua, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama meskipun hanya melalui Zoom meeting ini, tapi kita akan saling menguatkan satu sama lain, terutama kepada keluarga dari teman kita, Yana Rektor, yang beberapa waktu yang lalu anak yang terkasih sudah Tuhan istirahatkan, dan kita akan memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Oke, shalom buat kita semua, selamat malam. Puji Tuhan kita bisa terkumpul, boleh join bersama pada malam hari ini. Baik, kita akan memulaikan acara kita. Acara kita ini akan dibuka dengan doa oleh Bapak Elianson Sinaga. Kami persilakan Pak Elianson. Silakan Pak Elianson Sinaga untuk membuka acara kita di dalam doa. Bang Ucok, apakah terdengar suara saya? Belum di-unmute, Bang. Oke. Silakan, Bang. Langsung berdoa. Silakan. Oh. Ya, mohon maaf, kita lagi di jalan ini, lagi singgah di rumah makan untuk join di Zoom. Karena kita mau pulang dari ini, mau menuju ke rumah. Jadi mungkin agak berisik ya. Tapi suara saya tidak didengar ya? Bisa, Bang. Ya, oke. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, Allah yang pencipta kami dan memelihara hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami saudara-saudara dari alumni PA Rio hendak mengadakan sebuah acara penghiburan untuk saudara kami, teman kami, sahabat kami yang direktur Kompas yang sekarang ini baru saja mengalami kedukaan oleh karena beristirahatnya sementara anak mereka, putri mereka yang mereka kasihi, Ruby Rompas. Ya Bapak di surga, dalam keadaan duka ini kami bersaudara, teman-temannya hendak datang memberikan penghiburan. Karena kami tahu sebenarnya adalah penghiburan yang sempurna berasal daripada Tuhan. Tetapi kami secara manusia, berteman, bersahabat, kami memberikan support sehingga dalam keadaan duka ini Yana dan keluarga tetap bisa tabah dan setia dalam pengharapan akan pertemuan kembali pada saat yang Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput umat-umat. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah menyediakan waktu buat teman-teman bisa bergabung di Zoom ini dalam acara yang baik ini, dan juga teman-teman kami yang sementara akan bergabung, biarlah Tuhan juga berikan kami suasana yang baik, saluran internet yang baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapak di surga, biarlah Roh Kudus-Mu akan menyertai Pendeta Feki Sugianto yang akan memberikan firman Tuhan demi untuk penghiburan dan juga kekuatan iman buat kami semua juga, bukan hanya buat keluarga yang Rektor Kompas. Terima kasih Bapak di surga, Kau mendengarkan doa dan permohonan kami ini, mengampuni kami dan segala dosa dan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik, kita akan masuk di dalam acara berikutnya. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Seidi Pingkan Rantung Pio. Kami persilakan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang kita semua tidak tahu kapan waktu Tuhan akan mengistirahatkan kita. Sebagaimana yang sudah terjadi kepada keluarga teman kita Yane Mercy Retor. Dan di samping Yane ada suami dari Ruby ya. Betul ya Yane? Ya. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian, mungkin ada pemutaran video kenangan almarhum Ruby Aurelia Rompas, dan dari keluarga nanti akan membawakan kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Suaranya enggak terdengar, Obe. Enggak ada audionya. Bet, enggak ada audionya. Tunggu ya, bentar ya.
Halo? Ya, puji Tuhan. Apabila damai perjalananku atau ombak Itu Tante Yana suaranya masih dibunyi. Tolong dia dibuka. apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Lalu pas dia bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Pada saat ini semua berkat Engkau sangat baik. Tuhan lekas datang di Silakan Yana. ya tadi kesaksian kita lihat tuh foto-foto sakit tapi dada. Tapi puji Tuhan so agak lumayan kita hati pikiran karena dia sebelum meninggal dia sempat bikin kebajikan DP mama karena dia tahu DP mama sakit-sakitan. Dia bikin kasih panas perut dengan daun sakit atau kalau bilang daun jarak ditempel di perut saya sampai malam itu tiba-tiba kita tercetus untuk mau pesan tadi ya adek kalau mama misalnya sona ada tiba-tiba mama pesaki nak tak baik mau mama meninggal ngana rubah ngana pe kelakuan jaga baik-baik ngana pe tua kong rubah tuh nakal-nakal pak orang atau maksudnya badi ngari-ngaranan. Kong kita udah bilang kalau mama mati ngana tuh yang make up akan pa mama nih. Kong dia bilang oh mau jo kita kok nak suka mau orang mati mau di make up akan. Nah ternyata DP besok pagi jam kita kok dapat dia so dalam keadaan so memang so lewat. Dia pagi-pagi 6:30 kita kan orang pe rumah ini ada di kamar ini nih kita pe kamar. Kalau Ruby ada di kamar atas di atas sekali. Jadi rumah ini besar sekali cuma orang dua yang tinggal. Jadi pas
Pagi-pagi 6:30 karena kita nak curiga karena anak itu kan suka bangun jam 10, setengah 11. Jadi 6:30 kita ada buka jendela, buka pintu di atas. Pas kita ingat dia kan suka nasi kuning, kita pergi ke belakang dan torang peperum ini torang paling di muka pas depan jalan. Ya kira-kira kurang kaget tapi tangan pangenak baking abako tolong kok baking mie dang. Pas sementara kita lagi baking mie tapi perasaan nak sedap dang. Sudah. Setelah kelar, pemakan, kalau kita bilang, Nor, kita mau panggil tapi anak nih. Amal itu Tante Meti Kaparang, retor, meninggal, tapi kakak itu. Cucu besar orang. Pas pulang, kita panggil biasa kalau kita batal dia dari bawah, Ruby, ayo kau turun. Dia basoat. Dia bilang, Mama pagi-pagi semua baterai mau bangun. Ini teman-teman nak dapat dengar DP suara. Kita nak ada curiga sama sekali, barangkali dia malas mau jawab. Pas kita naik ke atas, kontak buka pintunya, DP kepala kan di belakang pintu. Jadi kita cuma goyang DP kaki. Ruby, kenapa Oma Meti so meninggal? Kok kita raba begitu, cepat DP kaki so dingin. Pas kita lihat DP muka so biru semua, oh Tuhan. So Toto Forest minta mau bikin apa? Kurang dah turun pelan-pelan di tangga hampir kiri, kontak cari pertolongan. Mar, pasti tolong pun, dorang bilang, bawa juga di rumah sakit. Kita bilang, ini mau kita mau bawa di rumah sakit, karena sekarang setiap dibawa ke rumah sakit pasti protap. Jadi, oh ini kok pompa kemari. Akhirnya dorang pas pompa, dorang bilang, nak, ikhlaskan saja. Nak. Aduh, hancur sekali. Hati-hati. Mar, lama-lama berkat pertolongan teman-teman yang kasih hibur ke kita, kasih kuat ke kita, dan kita juga berdoa, kita berusaha ikhlas, dan puji Tuhan, kita sampai saat ini tetap tegar. Terima kasih. Terima kasih, Yana. Dari suami, ada? Dari Henley? Ada yang mau disaksikan? Terima kasih sudah dibikin. Dari Henley Lontokan? Malu dia. Nah, baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah diberikan. Biarlah keluarga tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kita semua boleh menyongsong kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita boleh bersama-sama, boleh bertemu dengan saudara-saudara yang terkasih, terutama dengan putri yang tercinta. Baik, mari kita menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Veki Sugianto. Kami persilakan. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, pada malam ini kita boleh bertemu lagi pada ibadah untuk menghibur, menguatkan teman kita, sahabat kita, Ibu Yana, dalam keluarga Rompas Retor, atas diizinkan Tuhan beristirahat dalam kematian anak mereka yang dikasihi, Ruby Rompas. Dan izinkan saya untuk beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan menggunakan PowerPoint untuk renungan pada malam ini. Oke, bisa dilihat? Sudah terlihat. Bisa. Oke. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, khususnya pengurus di Ikatan Alumni PA Sario, ya, alumni PA Sario yang sudah membuat kegiatan ini, dan ini adalah yang kedua yang kami tahu, yang kedua yang kami buat bersama teman-teman di alumni PA Sario, dan disinilah kita merasakan bagaimana itu keterikatan antara satu dan yang lain, sekaligus kita juga mengingat masa-masa kita masih muda dulu, ya, yang mungkin secara pribadi ini adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan
dan juga membuat kita boleh bertemu walaupun lewat virtual. Dan saya secara pribadi saya juga kaget mendengar berita duka ini ya, karena saya tahu anak dari Yana ini masih muda, masih sangat produktif, tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk beristirahat ya. Dan pada malam ini saya mengambil renungan kita dan saya memberi judul renungan ini Allah yang penuh belas kasihan ya. Allah yang penuh belas kasihan. Saya mengambil ada beberapa contoh dalam Alkitab. Contoh yang pertama itu kita tahu di dalam firman Tuhan adalah ada kisah seorang janda di Sarfat. Dia kehilangan anak, ya. Anak yang dikasihi. Kita tahu ceritanya Elia datang ke rumah itu oleh karena tuntunan Tuhan. Janda bersama seorang anaknya, ya. Karena terjadi kelaparan yang luar biasa di Israel. Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk pergi keluar dan Tuhan menuntun dia bertemu dengan janda di Sarfat, ya, bersama dengan anaknya. Nah, jadi Sarfat ini posisinya itu dia ada di daerah Sidon. Sidon ini bukan daerah Israel. Jadi otomatis daerah ini adalah daerah yang secara garis besar itu tidak percaya kepada Allah, ya, penyembah dewa Baal dan sebagainya. Tetapi Tuhan menuntun Elia untuk bertemu dengan janda di Sarfat ini. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan ya. Di dalam Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 firman Tuhan berkata di situ, sesudah itu katanya anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah sehingga engkau kepadaku untuk singgah ke engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Teman-teman sekalian dan keluarga yang berduka cita, ini adalah satu kisah yang menarik ya. Elia menumpang di rumah mereka dan wanita ini menyiapkan roti kepada Elia dan Tuhan mengadakan mujizat sepanjang kekeringan itu tidak pernah kehabisan makanan ini janda dan anaknya ini. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Tidak lama kemudian anaknya ini sakit dan mati. Dan ada kata-kata yang diucapkan oleh perempuan itu kepada Elia. Dia berkata, apakah maksudmu datang kemari? Siapakah engkau untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ini adalah pernyataan dari wanita yang telah menolong membantu Elia. Dia seakan-akan ada perasaan sepertinya menuduh Elia. Menuduh Elia yang menyebabkan anaknya harus mati. Dan respon dari Elia, coba kita lihat di sini. Ada yang saya garis bawahi di situ. Ya.
Ternyata Elia juga ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia juga seakan-akan terbawa dengan perasaan dari wanita ini, ibunya yang anaknya mati. Dia terbawa dengan perasaan ini. Dia berkata, dia berdoa, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Elia juga terbawa dengan perasaan emosional dari ibu ini. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau timpakan kemalangan ini? Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Elia, dan akhirnya Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mengalami duka cita, secara normal, secara alami, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ungkapkan. Mengapa ini terjadi? Mengapa harus kami hadapi kemalangan ini? Mengapa kami harus mengalami duka cita? Kita selalu kadangkala membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan itu adalah alami, seperti yang dialami oleh wanita ini. Kita tahu bersama bahwa wanita ini adalah seorang yang belum mengenal Tuhan lebih dekat. Ya. Dia bukan orang Israel. Tetapi ketika anak itu dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan, di kata-kata di berikut dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yang tadinya mungkin dia meragukan, siapakah ini Elia ini? Siapakah Allah dari Elia itu? Dia masih meragukan itu. Tetapi ketika mujizat dinyatakan, maka wanita ini berkata, sekarang aku tahu engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita kadangkala bertanya-tanya, mengapa duka cita ini harus kita alami? Mengapa kemalangan ini harus kita hadapi? Ya, dan itu adalah pertanyaan yang normal sebagai manusia. Kisah yang kedua, saya angkat juga di dalam kisah seorang janda kehilangan anak di Nain. Ya. Ini juga peristiwa yang sama dalam Perjanjian Baru. Tadi Perjanjian Lama, sekarang kita coba angkat Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga pernah menceritakan kisah ini. Seorang janda kehilangan anak. Ya. Di dalam Lukas 7 ayat 11 dan 15 dikatakan seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Oke. Kalau di Perjanjian Lama tadi, Elia, di mana wanita ketika kehilangan anaknya, dia berkata, kemalangan apa yang harus kami terima? Dia bertanya kepada Elia, meragukan Elia sebagai abdi Allah. Tetapi di sini ketika seorang wanita, seorang janda kehilangan anaknya, dia menangis, tetapi Yesus berpapasan dengan rombongan pengusung jenazah. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Yesus membangkitkan kembali anak itu dan menyerahkannya kepada ibunya. Inilah kisah yang luar biasa. Dan saya mau garis bawahi ketika Yesus bertemu dengan wanita itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke. Saya sangat tertarik dengan kata belas kasihan ini. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, kalau kita mau belajar sedikit ya, di dalam bahasa Yunani, belas kasihan itu namanya splanchnizomai, itu bahasa aslinya. Kalau dalam terjemahan yang dalam bahasa Inggris disebut he had compassion, artinya memiliki belas kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. Itulah. Yesus merasa peduli. Yesus merasa kasihan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh wanita ini. Dia harus kehilangan anak. Yesus merasa
berbelas kasihan. Dia menghentikan iringan jenazah itu dan membangkitkan anaknya. Karena dia ada belas kasihan. Dia mengerti, dia peduli dengan apa yang dirasakan. Dan saya bersyukur dengan teman-teman di Ikatan Alumni PA Sario ini. Kita memiliki belas kasihan seperti Yesus. Kita merasakan apa yang dialami oleh keluarga Rompas Retor. Kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Dan ini adalah Alkitabiah. Kita terhimpun di dalam satu komunitas, walaupun kita hanya lewat virtual Zoom, tapi dengan kehadiran kita di sini, kita menunjukkan compassion, menunjukkan belas kasihan kita untuk saudara kita dan keluarga yang berduka cita. Ada juga contoh dalam Alkitab juga yang menunjukkan belas kasihan. Cerita yang sudah kita tahu bersama, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ini adalah contoh dia menunjukkan belas kasihan. Ketika dia melihat ada seorang yang dirampok, dipukuli oleh para penyamun, dia melihat dan dia merasa belas kasihan. Dia datang untuk menolong, merawat, bahkan membawanya ke penginapan dan menyuruh orang di penginapan untuk mengobati luka-lukanya sampai sembuh. Inilah yang disebut sebagai orang yang berbelas kasihan. Menolong, turun tangan untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Kita tahu ceritanya juga ini, ada cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3, 16-18. Di dalam Daniel 3 ini ada satu kisah di mana Nebukadnezar membuat patung dan harus disembah. Dan risikonya jika tidak menyembah patung itu, ancamannya adalah hukuman mati. Akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan pasti kalau dibuang ke dapur api, pasti akan mati. Hangus terbakar, akan tewas istilahnya. Nah, pelajaran yang saya mau angkat di sini dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 16-18. Coba kita buka ya. Alkitab kita ada juga bisa di screen yang saya tampilkan di sini. Di dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Pelajaran yang saya bisa ambil di sini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi situasi yang sangat kritis, sangat krusial, sangat membahayakan hidup mereka. Di antara dua jalan, antara mati dan hidup. Hanya memilih mengikuti Nebukadnezar, hidup, mengikuti Tuhan, tetapi konsekuensinya adalah kematian. Dan ada satu jawaban yang saya sangat-sangat luar biasa ya dari jawaban ketiga orang muda Ibrani ini. Dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali persoalan, banyak tantangan, banyak persoalan hidup, bahkan duka cita yang kita alami. Setiap hari kita mendengar duka cita, kita buka Facebook tiap pagi, berita duka cita banyak mendominasi di berita-berita Facebook. Kenalan kita, sahabat kita, bahkan hari ini kita harus bersama-sama dengan keluarga, Rompas Retor, untuk saling berempati satu dengan yang lain. Oleh karena berita duka cita ini. Tetapi mari kita ambil poin penting dalam Daniel 3, 16-18. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berada pada masa yang sulit, mereka punya iman tetap kuat. Artinya, walaupun harus mati, terbakar oleh api, Tuhan tidak menunjukkan mujizatnya kepada mereka. Tuhan mengizinkan mereka mati oleh api, mereka tetap menyembah Allah. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Dan tidak pernah menuduh Tuhan. Inilah yang harus kita ambil di poin ini. Walaupun menghadapi masalah,
bahkan duka cita seperti ini pun, tetap kita memuliakan Tuhan. Tetap kita memiliki iman yang kuat. Saya tahu Ibu Yana bersama suami, keluarga semua, mereka berdoa kepada Tuhan. Mungkin ketika anak mereka mengalami masa kritis, mereka berdoa, Tuhan tolong sembuhkan anak kami yang mengalami masa kritis. Tetapi anak itu harus mati. Istirahat sementara dalam kematian. Sama seperti kisah dalam Daniel 3 ini. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun harus mengalami masa yang sulit. Mereka tetap setia. Walaupun Tuhan seandainya tidak melepaskan mereka, mereka tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Apapun risikonya. Keluarga yang berduka cita, dan kita semua sahabat-sahabat, teman-teman, Allah peduli dengan kesedihan kita. Allah mengerti dengan kesedihan kita. Allah mengetahui apa yang kita rasakan saat ini. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus tahu, Yesus sendiri pernah menangis ketika dia mendengar Lazarus itu sudah mati. Yesus menangis. Dia merasakan duka cita yang kita alami. Dia menangis ketika mendengar Lazarus mati. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah tahu apa yang kita alami. Allah memahami apa yang dialami oleh keluarga yang berduka cita. Karena Allah sendiri pernah menjadi manusia. Dia pernah juga mengalami hal-hal seperti ini. Yohanes 11 ayat 23 dan 24 ya. Ini bercerita tentang Lazarus juga, tetapi di ayat-ayat sebelumnya sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, ayat ini berkata, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, keluarga yang berduka cita, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu Lazarus akan bangkit. Dan respons daripada Marta adalah, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi berita tentang kebangkitan orang-orang mati dalam Tuhan itu sudah diketahui oleh orang-orang di masa lalu. Di zaman Yesus mereka sudah percaya bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 13 sampai 14 ini ayat yang sering kita dengar ya. Dikatakan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa ayat ini. Kalau kita melihat, wah, Allah memberikan kita pengharapan. Kita boleh berduka cita, kita boleh meneteskan air mata, karena itu adalah alamiah. Yesus sendiri berduka cita, dia menangis ketika mendengar Lazarus mati. Tetapi firman Tuhan memberikan kita nasihat. Jangan kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita harus percaya bahwa Allah akan mengumpulkan mereka yang telah mati dalam Tuhan, akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita di kerajaan sorga. Ayat yang terakhir, dalam 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Saat ini orang masih samar-samar, masih melihat secara samar-samar ya. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan, kita hanya tahu bahwa akan ada kebangkitan, kita akan melihat orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, itu semua masih samar-samar. Tetapi satu saat nanti,
kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat orang-orang yang kita kasihi, yang mati dalam Tuhan, akan bertemu dengan kita muka dengan muka. Dan ini adalah satu pertemuan yang luar biasa, yang menjadi kerinduan kita semua, yang menjadi kerinduan bagi keluarga juga yang sementara mengalami duka cita. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada malam ini, membuat kita semua, khususnya keluarga, kiranya akan terus memiliki pengharapan bahwa satu saat nanti kita akan bertemu muka dengan muka dengan saudara-saudara kita, anak kita yang kita kasih, termasuk Ruby, akan bertemu kembali dengan orang tua dan kita semua apabila Tuhan datang pada kali yang kedua. Adalah doa dan harapan saya. Amin. 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 Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang kita barusan dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang berduka cita, keluarga Yana Reton, keluarga Yana Rompas Reton. Dan biarlah kekuatan yang Tuhan berikan boleh menolong kita juga semua untuk terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Veki Sugianto. Sebelumnya dari keluarga yang berduka, ada lagi selain yang kita akan doakan untuk keluarga yang berduka, apakah ada lain lagi yang kita perlu doakan? Silakan Yana. Yana belum di-unmute, Tolong doakan saja bagi keluarga kami karena secara kelihatan memang masih kelihatan kuat, tapi di saat ada momen-momen tertentu yang bisa mengingat dia, saya tetap menangis. Tapi ya tolong dikuatkan. Semoga juga Ruby mudah-mudahan bisa masuk surga. Dia sempat berpikir ya kita berpikir karena itu anak itu kan agak suka melawan. Cuma kita selalu doakan Pak Tuhan supaya dia bisa masuk di dalam kerjaan surga. Ampuni segala dosa-dosanya dan segala perbuatannya. Tolong doakan dia supaya Tuhan bisa menerima dia. Terima kasih. Yana, apakah selain kita mendoakan keluarga yang berduka, apakah ada yang lain lagi yang perlu kita doakan malam hari ini? Silakan saudara-saudara. Tolong doakan buat Opa John, buat Papa. Opa John Retor. Ya, karena dia sudah umur 85 tahun. Papa dari Yana ya? Ya, tolong doakan ya supaya umur panjang, dikasih sehat-sehat. Karena dia juga waktu mau datang ke sini dia ketakutan karena pas orang punya wilayah ini zona merah. Zona di mana ada beberapa yang COVID, tapi kita bilang Papa percaya aja. Yang penting Papa datang sini langsung pergi secepatnya. Gitu. Dan juga kan lagi PPKM level 4 toh. Jadi nggak boleh lama-lama dan di tempat. Begitu. Tolong doakan dia. Oke. Jadi kan namanya Pak John. Opa John Reton. Ada lagi kah yang kita mau doakan? Adakah saudara atau teman kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat yang kita perlu doakan? Baik, kalau tidak ada, kami serahkan kepada Pendeta Veki untuk mendoakan pokok-pokok doa kita tadi. Silakan Pendeta. Oke, mari kita berdoa khusus untuk keluarga Rompas Retor, Ibu Yana, bersama dengan keluarga semua. Ya, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang berbelas kasihan pada kami, Allah yang peduli dengan apa yang kami hadapi,
Allah yang turut hadir di dalam penderitaan, pergumulan yang kami rasakan. Terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang penuh belas kasihan. Pada malam ini Tuhan, kami bersama dengan Ikatan Alumni PA Sario berkumpul lewat media Zoom ini. Kami mengikuti ibadah penghiburan untuk keluarga besar Rompas Retor, di mana anak mereka yang mereka kasih telah diizinkan Tuhan beristirahat sementara dalam kematian. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa selama Yesus ada di dunia, Yesus turut merasakan duka cita yang dialami, dan Tuhan menyatakan kuasa membangkitkan mereka yang telah mati, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Allah yang begitu ajaib, yang sanggup memberikan kehidupan kepada kami, walaupun kami mengalami kematian. Tuhan, saat ini kami mendoakan secara khusus untuk keluarga Rompas Retor, ketika mereka mengalami masa-masa duka cita ini. Kiranya Tuhan Allah terus hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Roh Kudus terus memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi mereka. Bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka. Tidaklah mudah untuk melewati masa-masa duka ini. Tidaklah mudah untuk melupakannya. Tetapi kami tahu Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Kami doakan untuk keluarga, Tuhan hiburkan mereka. Kuatkan mereka, berikan pengharapan kepada mereka, bahwa satu saat nanti kami akan bertemu muka dengan muka bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Kiranya kesetiaan, kekuatan iman akan terus menyertai keluarga. Kiranya perlindungan Tuhan, damai sejahtera menyertai mereka. Mendoakan juga orang tua dari keluarga, Opa John di usia lanjut. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menikmati usia lanjut yang Tuhan berikan. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Bapa di sorga, kiranya damai sejahtera, kebahagiaan, pengharapan, perlindungan akan menjadi bagian keluarga Rompas Retor, dan mereka boleh melewati duka cita ini dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan mendengar doa-doa kami dan akan menjawabnya sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan keluarga Rompas Retor dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta yang sudah memimpin doa syafaat buat kita pada malam hari ini, terutama untuk pendeta yang sudah mendoakan untuk keluarga, biarlah keluarga boleh diberikan kekuatan, penghiburan, dan kita boleh saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Baik, kita sudah mengikuti acara ibadah, kita akan mendengarkan saat ini sambutan mewakili kita semua teman-teman alumni Ikatan Alumni PA Sario yang akan dibawakan oleh Kak Yani Lukas. Silakan Kak Yani. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Shalom. Shalom. Selamat baku dapat, Tabea. Selamat baku dapat. Selamat baku dapat, Tabea. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih saya diberikan kepercayaan, ditugaskan, kesempatan
kehormatan untuk mewakili teman-teman semua. Walaupun saya lihat di sini ada senior-senior yang hadir, ada Ibu Penny Kuhu, Romengan, apa lagi, dan Ibu Dr. Yufi dan lain-lain. Jadi mohon izin teman-teman sekalian, saya ingin mewakili kita dalam acara malam penghiburan untuk sahabat kita, saudara kita, Ibu Yana Rompas Retor. Yang saya hormati tentunya keluarga besar Retor, dalam hal ini yang sementara dirundung duka cita, Ibu Yana Retor, keluarga Rompas Retor, anak yang kekasih, keluarga Lontokan Rompas, dan saya lihat juga ada sahabat saya, keluarga Advendi Retor Semet, ada juga Lydia Retor, dan seluruh keluarga yang berduka cita, keluarga Retor yang berkesempatan bergabung pada malam ini, seluruh sahabat-sahabat PA Sario. Pada malam hari ini, walaupun orang cuma baku dapat di jaringan, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan karena boleh lagi baku dapat memberikan perhatian, empati, simpati kepada sahabat kita, Saudara Yana Retor. Saya tahu kita semua sibuk-sibuk, dokter-dokter. Saya lihat juga ada Bapak Pendeta Douglas Sepang berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan kita dalam rangka kita memberikan perhatian, penghiburan bagi saudara Yana Retor. Jadi mengatasnamakan seluruh teman-teman pemuda Advent Sario dari tahun 80-an, 90-an sampai tahun berapa Kang? 2000 beberapa yang sempat bergabung. Saya mengatasnamakan teman-teman sekalian menyampaikan empati, simpati, turut berduka cita yang mendalam atas beristirahatnya di dalam Tuhan Adi Ruby Rompas Retor yang beristirahat di dalam kematian hari, kalau tidak salah hari Jumat ya, tanggal 27. Kita tahu bersama pada 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, kita juga baru berduka oleh karena anggota grup kita, almarhum Dr. Jerry Adam, sudah dipanggil Tuhan beristirahat. Dan ini sudah berlanjut, dan mungkin ini bagi saya pribadi, ini wadah yang suka duka yang penting bagi kita juga, boleh kita lanjutkan untuk saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Karena sebelum kita laksanakan pertemuan seperti ini, tidak terlalu banyak anggota. Kalau tidak salah sekarang sudah 2 kali lipat atau lebih, hampir berapa, 80 atau 90 anggota. Nah, dengan kita sharing, berbagi pengalaman, melalui kejadian yang pertama duka cita almarhum Dr. Jerry, Yani Adam, ini sudah lebih semangat teman-teman, sudah lebih banyak yang berkumpul. Ini Ibu Feni Kuhu Rumengan sudah ada, Advendi Retor sahabat saya ini sedang boleh baku dapat. Karena dulu kita dengan Advendi ya tidur sama-sama di tempat kos. Jadi orang baku tahu kartu. Waktu bawa jalan mudah-mudi tuh planning mau kemana-kemana orang baku tahu. Bagaimana DP rencana-rencana. Sekarang senang sekali kalau tidak salah 20 tahun lebih itu boleh baku dapat. Nah, ini ada baku dapat di
oras begini, oras duka cita. Jadi walaupun torang baku dapat di dalam suasana duka, tetapi juga boleh ada silaturahmi. Dari Kupang boleh bergabung, dari mana-mana boleh sama-sama, dan lebih khusus juga berikan manfaat bagi penghiburan terutama bagi Yana. Memang Yana keluarga Retor ini asli Remboken. Kita juga Remboken. Jadi memang secara pribadi saya bukan hanya dengan Advendi Retor, tapi dengan Yana. Memang Yana ini termasuk agresif dia. Agresif dia waktu muda-mudi. Itu banyak teman dia, banyak teman. Jadi ini dengan wadah ini kita boleh sharing satu dengan yang lain, apalagi di saat dibutuhkan saudara Yana ini, orang boleh sama-sama memberikan dukungan penghiburan, saling menguatkan di dalam iman. Dan saya pribadi menyampaikan berterima kasih karena firman Tuhan malam ini kita dengarkan. Kalau boleh saya ingin kutip lagi, ini ayat satu bagus sekali ini Pak Pendeta bilang tadi. 1 Korintus berapa ini? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi mungkin ini yang satu ayat saja ini yang saya boleh tanggapi. Semoga berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara Yana dan keluarga besar. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi saya tidak meragukan bagaimana saudara Yana Iman ini begitu percaya. Orang semua punya masalah pergumulan yang orang hadapi. Ada mungkin secara rohani, ada secara materi, sosial, dan beda-beda yang orang hadapi. Yang pasti ketika di dunia ini memang pasti menghadapi pergumulan. Pergumulan dari saudara Yana lain dengan saudara Kak Adik Reni, Kak Robert Turangan, atau saya. Beda-beda pergumulan. Termasuk saya juga punya banyak sekali pergumulan. Yang dihadapi Yana ini, orang sahabat berbeda. Tapi dalam kematian ini yang Tuhan sudah izinkan, dikatakan di sini kita percaya, kalau kita percaya Tuhan itu sudah mati dan bangkit, orang juga sebagai umat Tuhan pasti akan percaya bahwa ketika kita mempertahankan kepercayaan iman kita, ya toh Pak Pendeta, kita akan diselamatkan bila mana Tuhan datang. Ya, lihat nih anak adik ini Ruby cantik dan punya banyak talenta. Jadi kita kalau orang percaya. Saya ingat juga Dr. Grace bilang waktu lalu di sambutan, dia bilang umat-umat Tuhan senantiasa dalam lindungan dan pengawalan, pengendalian Tuhan. Jadi apa saja yang terjadi dalam trompet kehidupan, semata-mata itu diizinkan Tuhan. Jadi saudara Yana, sahabat kita, percayalah, ini Tuhan izinkan, sangat sulit mungkin kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak tutup mata, tidak meninggalkan kita. Kalau Dia mengizinkan ini terjadi, saya yakin Tuhan juga akan menyertai, mendampingi, memberikan kekuatan penghiburan. Yang kita bisa lihat melalui wadah ini, kita berusaha hadir, dokter-dokter di tengah-tengah kesibukan teman-teman, memberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama. Tahun ini sedikit curhat, kita mengalami 2 kematian. Yang pertama kita kakak ipar, tapi mai tua cuma 2 bersaudara. DP kakak sudah meninggal bulan Januari. Kemudian bulan April, mama mantu juga meninggal. Tuhan sudah izinkan beristirahat. Jadi apa yang saudara Yana lalui saat ini, kita rasa itu memang sangat berat, susah. Tetapi percayalah sebagai umat Tuhan, apa pendeta bilang tadi, bahwa Tuhan tetap menyertai umat-umat Tuhan. Mungkin tidak panjang-panjang yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi menyampaikan
secara pribadi menyampaikan turut berduka cita yang dalam, juga mewakili seluruh teman-teman di sini. Kiranya orang tetap saling menguatkan satu dengan yang lain, di dalam suka dan duka. Ini manfaatnya grup ini, kita tetap saling menguatkan senior dan junior. Untuk itu, atas nama seluruh menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus sumber penghiburan dan kekuatan akan menyertai keluarga besar Retor dimanapun berada. Terima kasih, shalom. Shalom, makasih. Terima kasih Kak Yani sudah mewakili kita semua dari Ikatan Alumni Pemuda Advent Sario, Sario Manado, untuk mewakili kita semua memberikan penghiburan, sambutan penghiburan buat keluarga yang berduka cita. Dan kita akan menutup acara kita, meskipun mungkin nanti kita masih ada waktu kita untuk bertegur sapa. Tapi sebelum kita menutup, dari kami Ikatan Alumni Pemuda Advent Sario, kami rindu memberikan tanda kasih kami sebagai tanda kami ikut turut berbelasungkawa atas meninggalnya anak terkasih Ruby, dan sudah terkumpul dana duka 2.950.000. Nanti kami minta tolong dikirimkan nomor rekening untuk saya transfer. Ya Yana ya. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Sama. Baik, sebelum kita menutup di dalam doa penutup, di bulan ini juga ada beberapa teman kita yang berhari ulang tahun. Ada Susan Maindoka, ada Ivon Agu, dan siapa lagi kah yang ada ulang tahun di bulan Agustus ini? Kita akan berdoa untuk mereka sekaligus Koleri Tumalun, sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Grace Ronda. Bolehkah di spotlight mereka juga yang berhari ulang tahun? Ini kuhu lagi. Oke. Ya, siapa aja yang berhari ulang tahun mohon di spotlight biar didoakan. Kan tidak ada ya. Siapa lagi? Olke? Ini kuhu. Oh, Ibu Pendeta dong. Ibu Ben. Bu Pen. Oke. Ada lagi? Masalah nggak ada ya, Larry nggak ada. Silakan. Freddy Muayas tuh ulang tahun. Pak Freddy Muayas ulang tahun. Kak Fred ulang tahun Le. Bulan Agustus. Oh nyanda. Sorry. Kak Fred ulang tahunnya enggak? Atau ulang bulan? Oke. Silakan Grace untuk berdoa buat teman-teman kita yang berhari ulang tahun di bulan Agustus. Ada Ivon Agu, Leri Tumalun, Ibu Pendeta Kuhu Rumengan, siapa leh? Kak Freddy juga? Oh nyanda. Siapa leh? Ada lagi? Susan Maindoka, ya. Silakan. Bukan Ibu Pendeta. Ya, Direktur Rumengan. Silakan. Baik, kita sama-sama kalian doa tutup ya aja. Fokuskan pikiran kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama, saudara bersaudara di dalam Tuhan, dalam satu keluarga besar, alumni gereja Sario yang dulunya kami tergabung bersama-sama dalam kumpulan pemuda Advent Sario. Terima kasih Tuhan karena nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan lagi untuk mengikuti acara-acara duka seperti ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami harus mempersiapkan kehidupan kami karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami meninggal, kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Orang yang hidup tidak bisa mendoakan kami.
bahwa kami harus mempersiapkan hidup kami ketika kami masih diberi nafas kehidupan. Bahwa kami harus dipersiapkan agar kami masuk di golongan yang akan mengalami kebangkitan pada kali yang pertama ketika Yesus datang, yang kedua kali menyaksikan Yesus datang di awan-awan, dan bersama Yesus kami akan diselamatkan. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini tak putus-putusnya kami ingin mendoakan akan keluarga yang berduka, teman kami Yana Retor. Kami tahu Bapa beban yang dia alami, duka dia Tuhan. Engkau biar kiranya selalu menyertai dia dalam setiap kebutuhan dia Tuhan, baik kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara rohani. Biar Engkau turut campur tangan, cukupkan dia sesuai dengan kemurahan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dia tetap terus dikuatkan, dan biarlah dia tetap terus berada di dalam Tuhan, dan biarlah dia dapat mempersiapkan anaknya yang tinggal satu lagi Tuhan bersama-sama dengan dia. Biarlah mereka dapat sama-sama diselamatkan ketika Engkau datang yang kedua kali nanti. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami turut merasakan kebahagiaan untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, yang bisa kami sebut keluarga Tumalun Agu, teman kami Leri, Dr. Leri dan Dr. Yvonne yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan berkat kepada mereka, memberkati mereka dalam tugas pelayanan mereka, memberkati mereka ketika mereka mendidik anak-anak mereka Tuhan. Biarlah anak-anak mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan. Dan dalam surga, kami juga mendoakan akan Ibu Susan Mendoka yang juga berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini. Biarlah kiranya berkat yang sama menjadi bagiannya, menjadi bagian keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Biarlah mereka dapat terus melayani Tuhan, memelihara iman percaya mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ingin mendoakan akan teman kami Ibu Feni Kuhu Rumengan yang juga berulang tahun. Biarlah kiranya berkat yang sama menjadi bagiannya ketika dia memimpin pelayanan di daerah tempat mereka melayani bersama suaminya, Bapak Stanley Kuhu. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka, menyertai pelayanan mereka di daerah Minahasa. Engkau tahu Tuhan kebutuhan mereka, kebutuhan pelayanan mereka. Biar kiranya Engkau campur tangan memberikan berkat yang limpah. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga akan persekutuan kami ini, saudara-bersaudari dalam Tuhan, dalam kumpulan alumni Pemuda Adventsario. Biarlah rencana-rencana yang sudah kami susun bersama-sama, program-program pelayanan ke depannya, biarlah Engkau turut campur tangan. Di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, biarlah kami diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini, bahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Tidak lupa juga hamba-Mu ingin mendoakan akan Bapak Pendeta Veki Sugianto yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Biar kiranya Engkau memberkati dia di tempat pelayanan dia Tuhan. Kau tahu apa kebutuhannya, Kau tolong cukupkan sesuai dengan kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ampuni segala salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Selamat ulang tahun untuk mereka yang juga yang diberkati Tuhan di sepanjang bulan Agustus ini. Tuhan memberkati. Terima Sehat-sehat kasih selalu. doanya. Terima kasih doanya Ibu Grace. Terima kasih doanya. Untuk panitia. Tahun semua. Baik teman-teman, terima kasih banyak semua yang sudah join di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Sen saya tapi yang sudah mengkoordinir acara, kemudian Robert Turangan yang sudah menyediakan link menjadi operator. Terima kasih juga Bang Elianson Sinaga sudah memimpin doa pembukaan tadi. Kemudian Seidi Pinkan Rantung Pio yang sudah membawakan lagu pujian. Demikian juga kita boleh bersama-sama memberikan penghiburan buat keluarga Rompas Retor. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan Pendeta Veki Sugianto, sambutan dari Kak Yani Lukas, dan juga doa tutup dari Grace Londa. Biarlah setiap pelayanan yang kita lakukan, masing-masing tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan pelayanan, kiranya Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya persekutuan kita pada malam hari ini memberikan kekuatan buat keluarga. Terima kasih semuanya.
Selamat malam, silakan bertegur sapa. Tuhan memberkati kita semua. Semua kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas Malam semuanya. Turut berduka ya. ada kakakku di situ Freddy, di Koretor juga ada hadir. Pak Freddy. Siapa? Richard Korangian sudah keluar ya? Masih ada, masih ada. Masih ada. Untuk Grace Di situ Londa, ada Richard punya istri. Namanya Yuni. Dr. Edwin. Malam Yana. Malam Yuyun. Ini Richard istri Yuyun. Ya, Grace Londa itu Pak Tua, Dr. Edwin, Pak. Salam Ada di jauh. belakang. Salam dari Jakarta. Yani Lukas, Maitua ada? Ada di kamar mandi. Ya. Satu belakang, satu kamar mandi. Lagi di polos. Benny Rumangan, suami pendeta ya? Bendahara, Bos. Oh, Bendara Minasa Utara, Bendara daerah Minasa Utara. Ibu Penny direktur. oh ya. Bos itu, Bu Bos. Iya. Anda Big Boss. sama Pak Robert di Jakarta atau di Manado ini? Di Medan, di Medan. Oh di Medan. Oh ya, salam untuk borunya itu. Siapa? Oke. Makasih. Melodi DP nama. Oh ya. Dan yang lain-lain banyak ini. Ada yang dari Papua juga tadi. Marcos tadi. Ya. Film. Fendi. Ada Welem tadi. Welem. Kasih selamat Pak yang berhari ulang tahun. Ivon dan Ferry. Dokter Ivon dan Dokter Yufi juga ada sini. Tuan Iya. Ibu Rona Ivon Alun ada. Bapak diam Rona Alun juga ada. Sebelum terima kasih. Ini kalau nyana pandemi dong semua undang makan 4 orang ini. Oh iya. Orang virtual Jodang. Nanti kata Dokter Ivon terakhir tapi di Bandung. Boleh. Ada yang lain di Bandung ya? Karena dia di Bandung, jadi nanti dia terakhir. Maruf bikin yang tiket sendiri. Yang di Ada juga Ibu Kirim Feni. dia pakai itu. Dunia di Pakai Kupang. gosen. Gosen juga. Download. Junior salam Pak Maitua. Junior Semua. Mana ya? Kita live duluan ya. Lagi Oke. nyetir. sampai Oke. jumpa pada pertemuan Terus berkat kita ya. selanjutnya. Aku dapat coy. Nanti Bang Ucok. Thank you, Pendeta Peggy. Terus berduka ya. Ikut Jana bayar dulu tuh makan di rumah makan. mau undur diri ya, mau istirahat persiapan Yang nyanda aktif video kasih video kok sepeda liatin muka so berubah atau bagaimana? Iya. Kalau Udah semua ini. Pendeta Udah Lia semua semua ini. masih muda-muda semua Indah Pelia. Iya, masih Grace muda Londa, soalnya mana berteman Bapak? Aufi. mandi PA Sario 30 tahun lalu. Kak Ufi. dokter, Ibu Dokter. Ini Dokter Yufi Agung. Ya. Halo, Apa kabar? Selamat Besok malam, pulang Dokter. Dokter Yufi. Dokter Yufi mana? Ini Kak Dokter Ufi. Yufi. Hadir Kak Pendeta. Aduh. Yo, selamat malam Dokter Yufi. Malam Pak Pen. Yo, masih ingat sampai masa-masa muda dulu Kang? Masih muda kuat orang. Iya. Bilang so tua. Nggak ada yang tua. Siapa pernah baku badang Dokter Yufi so pendeta? Karena cuma ada antar pulang saja, cuma antar pulang. Bukan Bilang Dokter Pak Yufi. Fe, dapat ingat makan gitu di Malalayan. Paling rajin apa Junias? Di waktu dulu kan Dokter Yufi Kang. Paling rajin Junias. Di atas. Itu siapa Kalau- sih? Kalau Fendi Retor Pak, dulu ada DP cewek, dia ada naksir-naksir mau kita tahu. Terus, dulu kan. Ada ya. Nyenak dari sini. Ini Pak Kadis Semua muka mulai buka kartu. Nah, apalagi
Apalagi tuh kadis, ada orang tahu semua tuh kartu. Orangnya nak coba pontar dulu. Kepala dinas. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat. Oke, selamat malam semua. Malam ya. Tuhan berkati. turut berduka ya. Ya, makasih. Udah pulang. Ya, Kita ya, saling mendoakan ya. ya, Dari Susan, selamat. See you. ya, Peti, baik-baik ya. Ya, thank you. Tuhan berkati. Ya, Freddy, kamu. Makasih Grace. Makasih Grace juga yang bikin video. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Kak Fred. Tuhan berkati semua. Oke ya, Yana. Ya. Ya, makasih. Bye. Bye ya. Bye. Dari orang hitung aja sampai 5, kamu semua istirahat. Kalau nggak mau hitung, nggak mau bye. Mak, ada hitung kan mau lihat no. Aduh. Ih, Benny dia join ulang. Apa dong Benny baru masuk ulang? Benny join ulang. Oh dia mau kangen buat orang. Kalau masih suka baca cerita kan tuh enggak apa-apa. Baca cerita Jo, nggak apa-apa. Sampai besok pagi. Kangen. Ben, orang semua keluar karena baru masuk. Ben, foto apa? Kangen lagi. Mana ini Benny? Video aktif. Ben. Days lagi nyanda aktif video Days. Iya, ini aktif video. Oh, ada kok, ada. Ben. Mendaki. Oi. Nah, begitu Pak Orang semua Ben. keluar dia masuk ulang. Dapat ingat Benny buku bawa deng yas. Halo Benny. Ini deng yas Halo dulu kan buku Benny. bawa. Aduh, dapat ingat. Ada cerita masa lalu itu Kasihan. Yana turut berduka nih. Sehat toh. Kangen juga. Ingat tuh di belakang tukang bakso. Di apa di Boulevard tuh Ben? Benny bakos di bakso tuh itu. Iya. Ya, ada bau tang di sana. Yang ada dah traktir doang. Ya, ngana belum bayar kata tukang bakso. Anak kos yang boleh traktir. Bukan ndak utang. Oh. Justru orang berharap itu acara. Ya, salam buat keluarga. Jadi next apa ini? Ketua, jadi next apa Halo ini? Days, how are you? Jangan cuma di acara ini tuh di acara duka. Halo Ipon, how are you? Acara lain. Salam buat Terry semua. Iya ya, bikin rutin aja kan. Selalu kuat. Tiap bulan juga. Tiap bulan bakal. Iya boleh ya. Atur Jo apa tadi? Iya. Atur Jo. Biasa kalau Tiap bulan kadis bikin. bersabda oke. Oh, betul Oh, iya, semua. semuanya beres. Cuma kalau ada Cuma duka, ikut telepon. cuma kalau ada Iya. duka kata tuh. Kadis Jangan ada duka no. Jangan Kalau ada mau duka. pasir di Kupang Jo. Apa pernah pi Kupang? Boleh. Kita Nanti kalau sudah Iya, sekolah ya, nanti di orang di Kupang. sana Iya. no. Dari Bandung ke di Kupang. Aduh, Kalau Lombok ke pernah pergi Mar Kupang belum? terlalu dekat itu. Iya, boleh stop orang pelayanan di sana no. Nah, ini awet muda terus kan ini. Awet muda Gimana kalau deh. ini grup? Sudah tergoda. Nah, ini mah cerah. Halo, Nah, ini cerah. Masih cantik. Yana Iya. deh. Yana coba senyum dulu. Reni jangan hanya berubah. Bode. Tunggu Bode, bode, kamu cari bode. dulu doi kecil nih, doi besar atau doi kecil Yang besar Jo. yang merah-merah. Ini Doi yang orang merah. Dano, masa orang bang kita mau kasih doi bagaimana lagi doi? Sekarang Doi PPKM dari dia. menerima. Kalau PPKM ini menerima. Oke deh. Fred, bagaimana kabar Fred? Belum boleh ke Jakarta ini. Mas seboleh setengah kan? Bulan depan seboleh kan? Kita tunggu ya. Jakarta Yang so mulai. turun Kak Yani. Turun. Oh, So Kita turun tunggu. corona. Biasanya yang di daerah kayaknya yang lagi. Yang penting PCR. Yang penting Halo PCR. Freddy. Halo Yana.
Ini Marcos Kak, itu Kak kiriman Yonas yang aku baru video-video lihat mantap. mukanya. Kak Yonas tuh angkatan tahun Buat berapa, Kak? menguatkan. Kita aja kirim ke grup lain. Itu Kak Yonas angkatan tahun berapa, Kak? 1988 92. Oh, berarti kita pas masuk Kakak suka luar. Kita Betul. 92. kan jadi 92 Kang. Iya, kita Oh, iya. 92. Sama dengan Pak Fendi. Tapi kalau Teman-teman, Freddy kita masih baku kopi dapa. bubur dulu ya. Oh, Orang ya. mau bubur keluarga. Ya. Oke deh, terima kasih. Mau masak lilin tapi masih mau ke sana juga. Yuk, Mau sampai berdoa. kapan pulang. Yo, Ya. makasih Yo. semua. Makasih, Tuhan berkati. Selamat malam, selamat istirahat. Yo, bye. Oh, dari tadi kita Terima udah kasih ya, perhatikan. timnya, Bet. Raini, Yo. Raini. Apa? Siapa? Kita tadi udah baca-baca Grace Maharani. Tadi kita Itu anak saya. Oh, anak. kita kan masih Ricky tuh. Jadi Junias tinggal pas saudara Glenn lama. Ya. Dan Jimmy Tendean, Robi Elias, satu Betul. grup itu. Robi Ah. Elias, iya kita masih tahu. Jamie Tendean. Tendean, Robi Elias. Ini Suta. Betul, betul. Cuman kan ini udah nama ini Grace Maharani, jadi kita udah ya perhatikan. Halo Vanessa. Vanessa tuh. Red. Vanessa ya. Vanessa, cantik-cantik. Vanessa, Cantik. Vanessa. Gitu. Ini Bapak teman-teman, Vanessa. Teman-teman ini, om-om semua ini. Si Opa Lai. Opa lah ini. Semua izin live ya. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Bet, Ya. makasih Alinya. Semua Iwan. Ya, Siapa itu Iwan? Cucu Pon, di sebelah. Oh, Ben. ya. Iya. GBU rumah. Baik. Berkati, selamat malam. Oke. Selamat malam semua ya. Sampai jumpa. Ya, dan telepon sudah makmur. Kalau yang terakhir, dia, Bet. 5, dapat terakhir. Oh, harus dihitung, Dang. 3, Yang terakhir dapat ulang tahun. ini nak keluar. 1. Dah. Oke. Nah, Siap. 1, 2, 3. Bye, Melody. Oke. Dadah. Ya. Dadah cowok ganteng.